Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Senang kita dapat dipertemukan kembali pada saat ini. Kita hendak menyambut berkat Tuhan atas firman-Nya, dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita memuji Dia lewat nyanyian HKBP nomor 262 ayat yang pertama. Ya Allah yang Esa, ya Allah yang Esa, Kau sumber kebaikan, pencipta semesta dan sumber kehidupan. Berilah padaku jasmani yang segar dan hati jiwaku yang kudus dan benar. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini, Tuhan, kembali menaikkan pujian serta syukur kami atas berkat kehidupan yang boleh kami nikmati. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kami, membekali kami atas firman-Mu yang hendak kami sambut dan hidupi di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau berfirman, Tuhan, sebab kami telah siap untuk menyambut dan mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Dalam bahasa Batak Toba, aliyanaha molo dijak koroham akka hataki, jala di parate-atehon ho akka tonaki. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tujuan kitab Amsal agar setiap orang atau pembacanya mengetahui hukum-hukum normatif di dalam kehidupannya sehari-hari, mengetahui akan perbuatan yang patut dia lakukan dalam bertutur kata, memiliki hikmat, dan tahu tentang kebenaran dan keadilan, hidup jujur atau menghindarkan diri dari kebohongan atau dusta, hidup kemunafikan, sandiwara, rekayasa, bahkan juga tebar pesona atau pencitraan yang kita kenal saat ini. Hal-hal tersebutlah yang akan tergambar, terpancar dari orang-orang yang telah memiliki hikmat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki hikmat adalah mereka yang memiliki kemampuan. Sekali lagi, mereka yang memiliki kemampuan, kesanggupan, ability, yang akan mewujud dalam karakter atau sifat hidup. Jadi itu terwujud atau tergambar lewat karakter, sikap kehidupannya. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa kitab Amsal adalah menggambarkan kehidupan Raja Salomo sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan dan seorang raja yang benar-benar mengenal akan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pun memberikan kepadanya hikmat, yaitu pengetahuan dan kepandaian, mampu memimpin umat yang begitu besar dan menyatakan kebenaran dan keadilan. Setiap orang kita yakini mempunyai karakter positif, yaitu
kemampuan membangun relasi yang baik terhadap sesamanya, kepada semua orang, mampu menempatkan diri di tengah-tengah konflik sekitar. Kemampuan itu hanya diperoleh dari Allah sebagai sumber hikmat. Bukan bersumber dari diri kita, tapi Tuhan yang memberikannya. Sekalipun kita yakini bahwa ilmu pengetahuan, titel yang baik atau sesuatu yang dimiliki seseorang itu tidak akan dapat menjadi suatu jaminan dalam memiliki hikmat yang dimaksud, hikmat dari Tuhan. Apa yang diperolehnya dari hikmat dunia ini itu berbeda dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan seperti Raja Salomo. Itulah sebabnya orang percaya atau orang Kristen itu menjadikan dasar atau pondasi tempat dia berpijak dalam hidupnya, yaitu pengetahuan terlebih hikmat, seperti apa yang kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita. Takut akan Tuhan, maka kita diberi pengetahuan. Maka kita juga akan menghargainya. Tentu kita bertanya saat ini, jika demikian, apakah tujuan dari hikmat itu? Dari buku atau kitab Amsal, kita dapat belajar ada beberapa hal yang boleh kita lihat. Pertama, memperoleh kebahagiaan. Maka hikmat itu akan menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan kehidupan. Bukan semata-mata kebahagiaan hidup duniawi, tapi hidup benar-benar di dalam Tuhan. Kemudian memperoleh umur yang panjang, kekayaan, serta kehormatan. Karena umur yang panjang adalah berkat Tuhan. Sekalipun manusia berusaha memanjangkan umurnya, jika Tuhan tidak berkehendak, itu tidak akan pernah terjadi. Demikian juga kekayaan. Seberapa kuat, seberapa keras kita bekerja, jika Tuhan katakan tidak, itu juga tidak akan pernah kita miliki. Bahkan juga kehormatan. Manusia berusaha mencari hormat supaya setiap orang menghargai dia. Tapi ketika Tuhan katakan tidak pernah saya berikan, itu juga tidak akan pernah dimiliki. Maka dengan hikmat yang dari Tuhanlah itu akan kita peroleh. Kemudian mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan manusia serta berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira saudara yang terkasih, ini sangat kita rindukan. Kita berharga di mata manusia, tapi terlebih kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dengan hikmat, setiap orang yang memilikinya akan hidup sebagaimana seharusnya. Dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang sangat kontradiktif, berlawanan, bertentangan dengan sikap atau karakternya. Sikapnya, karakternya akan nyata benar-benar dibuktikan lewat kehidupannya. Bahkan dia akan semakin menunjukkan kualitas hidup yang lebih profesional secara baik dalam hal cipta dan karsanya. Sebagai contoh, seorang prajurit akan menunjukkan kemampuannya secara sungguh-sungguh dan paripurna, sebab telah mengutamakan sikap, perilaku, karakter yang telah menjadi nadi dan napas hidupnya. Hanya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan yang memampukan setiap orang untuk mengemban suatu tanggung jawab dalam setiap pekerjaan, jabatan, dan sendi-sendi lain di dalam kehidupannya. Maka melalui nas renungan kita hari ini, mau menyatakan bahwa
hanya oleh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan menjadikan seseorang. Dalam nas ini secara khusus, bapa atau orang tua mampu memberikan bimbingan, mampu memberikan nasihat, pengajaran bagi anak-anaknya. Dan ayat ini sekaligus hendak menggambarkan bagaimana seorang bapa dapat menunjukkan dan mendorong anaknya agar mau mendengarkan ajaran-ajarannya dan selalu rindu mengejar hikmat. Si bapak menginginkan agar anaknya mau melakukan lebih dari sekedar mendengar nasihatnya, yaitu kesediaan si anak untuk mau menerima apa yang dikatakannya. Keinginan agar anaknya terdorong, termotivasi untuk mengejar hikmat secara aktif, sehingga sang anak akan menemukan rasa takut akan Tuhan dengan segala kelakuan dan pengertian yang beretika tinggi. Hikmat ini akan menyelamatkan seorang anak dari segala macam masalah dalam hidupnya, akan mampu memilah dan memilih apa yang terbaik sebagaimana yang Tuhan mau. Bahkan termasuk akan menyelamatkan anak dari segala godaan untuk berbuat hal-hal yang jahat. Sehingga orang tua punya peranan dan tugas yang sangat berat dan besar. Terlebih saudaraku yang terkasih, pada masa pandemik ini, bahwa orang tua menjadi pengganti guru di sekolah. Bagaimana kita memerankan peranan kita sebagai guru yang pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Mendidik anak, maka feedbacknya ada. Kita beroleh ketenteraman hidup dan mendatangkan sukacita bagi kita. Demikian juga dari pihak si anak. Maka anak-anak dia harus menuruti orang tuanya, dan itulah yang merupakan hikmat yang diwujudkan dalam ketaatan, menerima serta melakukan setiap bimbingan, arahan, bahkan teguran dari orang tua. Jadi jangan pernah enggan menegur anak jika dia salah. Atau anak juga jangan merasa sakit hati jika orang tuamu, jika ayah ibumu menegurmu. Ingat apa yang dikatakan dalam Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Sekali lagi, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Perilaku kesalahan satu jangan pernah biarkan, karena lebih mudah melakukan kesalahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ibu bapa dan saudaraku yang terkasih, itulah yang hendak ditekankan oleh firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Jikalau engkau menerima perkataanku, itu apa artinya? Maka setiap orang, dalam hal ini kata anak tadi ya, kita semua sebenarnya anak di hadapan Tuhan, menerimanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan pendengaran yang baik dan benar. Kedua belah pihak, baik orang tua tadi, baik anak, diajak serta diarahkan untuk tidak mengandalkan rasional, intuisinya semata, perasaannya, melainkan harus dengan segenap hati dan jiwanya. Sebab hatilah yang dapat mengendalikan, bahkan menyempurnakan kepribadian dan integritas seseorang.
Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 4 apa dikatakan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan kita di dalam atau manusia batinia. Inilah yang sering kita dengarkan, inner beauty. Kecantikan dari dalam. Lewat kata-kata akan terpancar perbuatan dan sikap kehidupan kita. Sehingga perintah atau perkataan Tuhan adalah harta yang sangat berharga, yang jauh melebihi emas, perak, dan kekayaan dunia ini. Itulah sebabnya Yesus juga pernah berpesan atau berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena tidak ada yang bisa dia berikan sebagai pengganti nyawanya. Untuk itu kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Maka hikmat itu perolehlah. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Maka demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudaraku yang terkasih, ungkapan orang Batak mengatakan ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata, naoto tupanggadisan. Kira-kira demikian arti secara harafiahnya. Orang yang berhikmatlah yang memiliki bahkan menguasai setiap perkataan. Namun orang bodoh akan terjual dan hilang. Tapi saya boleh nambahkan sedikit, bagaimana kita berfungsi mengajari orang-orang yang mungkin kurang baik, kurang pintar, kurang bijak. Sate soto, holi-holi tusu, ajari naoto, asasude rak bisu. Tugas kita mengajari orang yang bodoh supaya dia menjadi pintar, menjadi orang yang berhikmat. Oleh karenanya orang yang telah menyimpan setiap perkataan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam hatinya yang terdalam, akan mampu menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan melalui setiap tindakan dan perbuatannya. Maka dia tidak akan timpang. Apa yang dia pikirkan akan selaras dengan perasaan yang akan digambarkan lewat tindakan dan perbuatan hidupnya. Saudaraku, sahabat dan murid Tuhan Yesus, jika kita telah menerima dan menyimpan setiap perkataan Allah yang merupakan perintah untuk kita taati dan aktualisasikan dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi dasar dalam setiap hal yang kita pikirkan, yang kita lakoni, yang kita kerjakan dengan penuh hikmat. Bukan oleh keinginan, bukan oleh karena emosional yang dapat mendatangkan berbagai bentuk tindakan kejahatan. Ingatlah, saudaraku yang terkasih, kejayaan manusia terjadi ketika hikmat menguasai kehidupannya. Namun sebaliknya, kehancuran manusia terjadi ketika kehidupan manusia itu telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka hanya kehancuran yang akan diterima dan dinantikannya. Untuk itulah hikmat berbicara bukan untuk hasil yang sesaat, bukan kesenangan sesaat, sebagaimana yang dikatakan hedonisme, kenikmatan-kenikmatan sesaat yang dicari-cari oleh manusia saat ini. Tapi melainkan orang yang berhikmat akan selalu mencari kenikmatan yang sangat jauh, bahkan merupakan sesuatu yang dapat diwariskan dalam kehidupan ini. Sebab setiap orang yang berhikmat akan selalu memilih jalan kebenaran sebagai jalan
hidupnya. Dan dia akan selalu dihormati oleh banyak orang. Kita boleh mengingat bagaimana cerita Nelson Mandela yang berjuang untuk memperjuangkan rasial, melawan apartheid. Dia ditangkap, dipenjarakan, ternyata oleh karena perjuangannya hingga hari ini Nelson Mandela selalu dihormati oleh banyak orang. Menjalani hidup sebagai orang beriman harus dibarengi, didampingi dengan pengetahuan. Sebab lebih baik bertemu dengan beruang yang kehilangan anaknya dibandingkan seorang bebal dengan kebodohannya. Untuk itu ibu bapak saudaraku yang terkasih, ingatlah apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles. Jikalau seseorang mengetahui banyak hal tetapi tidak mengenal siapa dirinya, ia pintar tetapi tidak bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup, apakah telah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sebagai orang yang bijak dan arif. Untuk itu saudaraku yang terkasih, maka berikanlah hidupmu dipimpin oleh hikmat Tuhan. Maka hidup kita pun akan berbahagia, penuh sukacita, karena kita tahu dengan hikmatlah kita akan hidup bermoral tinggi, dan yang terutama kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka jalan hidup kita adalah jalan kebenaran. Pilihan kita juga adalah pilihan yang terbaik, karena pilihan itu tidak pernah mengecewakan bagi orang yang mencari, mengejar, dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu leluasa telah menyapa kami, membekali kami. Berilah kami kemampuan untuk melakukannya, agar kami mencari hikmat yang dari Tuhan, bukan mencari hikmat duniawi. Sehingga hidup kami dihormati oleh manusia dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari pertama di minggu ini untuk kami jalani. Tuhanlah menopang, memimpin perjalanan kami dan menguatkan kami dalam setiap pekerjaan tugas-tugas kami. Berkati setiap keluarga-keluarga kami, saudara kami dimanapun berada. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun, agar mereka semua bersuka cita dan hanya mengandalkan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, bagi jemaat-Mu yang sakit masih dalam perawatan medis, yang ada di rumah sakit atau di rumah, biarlah kiranya Tuhan memulihkan, memberikan kesembuhan lewat pertolongan medis, obat, dan alat-alat yang dipergunakan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya kita beroleh sukacita hari ini bekerja, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Horas.